Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, wow, mantep banget nih. Bitcoinnya kayaknya masih menyala banget. Bahkan kemarin itu sentuh di atas 110 ribuan dolar. Ini gila banget ya. Jadi kalian nyangka nggak ya, 2021 68 ribuan, kemudian di 2022 2023 sempat sentuh di angka 15 ribu dolar. Bayangkan 15 ribu dolar. Saat ini kalian nyangka nggak, di tahun 2025 Bitcoin udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Gimana nggak menyala banget ya? Karena memang kalau kita lihat chart Bitcoin, dampak setelah halving itu benar-benar luar biasa ya. Jika kita lihat menggunakan time frame bulanan, kalau misalnya lihat dampak setelah halving Bitcoin benar-benar luar biasa. Ini kita lihat di halving Bitcoin yang kedua ya, di tahun 2016 pada bulan Juli 2016, yang mana dampak tertingginya itu sekitar 1 tahun setelah halving Bitcoin, yaitu terjadi di tahun 2017. Bahkan terjadinya itu di kuartal keempat, artinya di akhir tahun lah ya, Oktober sampai dengan di bulan Desember 2017, yang mana pada saat itu Bitcoin menyentuh di angka 19 ribuan dolar. Kemudian kita lihat di halving Bitcoin yang ketiga di tahun 2020, puncak tertingginya terjadi itu di tahun 2021. Bahkan terjadi juga sama seperti halving Bitcoin sebelumnya, terjadi di kuartal keempat antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021, yang mana pada saat itu Bitcoin menyentuh di angka 68 ribuan dolar, tertinggi sepanjang masanya pada saat itu ya. Kemudian di tahun selanjutnya itu cenderung koreksi ya, sama seperti halving Bitcoin kedua juga ya. Nah, kita lihat di halving Bitcoin yang keempat tahun kemarin, tahun 2024. Banyak beberapa analis yang memprediksikan dengan hal yang sama seperti halving Bitcoin sebelumnya. Dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin, puncak tertingginya adalah di tahun ini atau 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut, yaitu di tahun 2025 ya. Jika masuki fase kotak yang warna hijau ini, maka ditargetkan Bitcoin itu udah standnya di atas 150 ribuan dolar. Gila-gila, benar-benar menyala banget gitu ya. Sebelum di tahun besoknya atau di tahun 2026, kalau kita lihat seperti Bitcoin halving sebelumnya, itu dominan malah koreksi. Makanya saya nyatakan sepertinya di tahun ini adalah tahun krusial dari halving Bitcoin tahun kemarin dampaknya ya. Makanya saya bilang manfaatkan momen buy the dip ataupun lagi koreksi ya. Jangan FOMO-nya ketika bullish, FOMO lah ketika biar cuannya maksimal. Jangan FOMO udah Bitcoin di atas 120 130 ribuan. Di saat itu mereka bukannya melakukan entry malah take profit gitu ya, yang hold udah di atas stand atau di bawah 100 ribu atau di atas 100 ribu. Jadi makanya manfaatkan momen buy the dip tersebut. Terus ada yang tanya, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak?" Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021. Artinya sudah berapa tahun nih? Tuh 4 tahun ya saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdraw-nya bisa menggunakan peer to peer atau jadi tanpa biaya juga ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak juga beberapa airdrop yang bisa kalian dapatkan. Cukup klik aja di deskripsi video ini. Dan di Bitcoin nggak ada namanya gangguan, maintenance, tiba-tiba nge-lag atau lain sebagainya. Enak aja dan lancar gitu ya. Aman, enak, dan lancar pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Nah, ada beberapa rumor nih ya, katanya Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan katanya pajak 0% pada semua perusahaan aset kripto dan investasi di Amerika Serikat. Oke, apakah rumor ini bakal terjadi? Kita nantikan banget kabar ini ya. Sepertinya sudah memasuki di kuartal ketiga ini agak full senyum ya dari harga Bitcoin, karena bulan Juli, Agustus, September itu sudah masuki kuartal ketiga, dan bulan Oktober, November, Desember itu kuartal keempat. Makanya momen krusial kayaknya udah semakin dekat gitu ya. Dan kita lihat di Amerika Serikat DPR-nya, atau di sini kita lihat DPR Amerika Serikat mereka menetapkan ya tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Juli adalah sebagai minggu kripto, dibilang minggu aset kripto itu di negara mereka ya. Ini kita lihat ada beberapa hal menarik sepertinya di momen tersebut. Apakah bakal terjadi perubahan yang sangat signifikan atas informasinya tersebut? Kita nantikan banget nih. Oke, selanjutnya datang dari banyak banget yang minta request, "Bang, tolong update terbaru dong dari Shiba Inu." Hahaha. Shiba Inu, kita lihat harganya hari ini kayaknya lumayan dibandingkan dengan PP. Shiba termasuk oke lah ya dalam 7 hari terakhir. Kita lihat
Market cap mereka kurang lebih 7 miliar dolar dengan volume mereka dalam waktu 24 jam terakhir sekitar 153 juta dolar. Wah, sepertinya lumayan kencang volumenya. Dan kita lihat dia ini mencapai puncak tertingginya itu sejak tahun 2021, artinya sudah 4 tahun yang lalu ya. Sedangkan ada beberapa meme coin yang sudah mencapai dan ada juga belum, seperti Dogecoin juga belum ya, sama seperti Shiba Inu yang mana mereka juga belum mencapai puncak tertinggi. Makanya ini dinantikan banget ya buat Shiba Inu, Dogecoin untuk mencapai puncak tertingginya lagi. Kalau misalkan kita lihat puncak tertinggi misalkan kurang lebih Rp1 ya. Saat ini harganya 0,19 atau 0,2 rupiah lah, cari bulatnya aja. Berarti kan butuh sekitar 5 kali lipat ya untuk mencapai ke angka tersebut. Kurang lebih market cap-nya di atas 20 miliaran dolar ya. Artinya cukup lumayan panjang perjalanan Shiba ini untuk mencapai puncak tertingginya lagi. Dan kalau kita lihat ini cuannya lumayan banget sih ya, pas lagi 0,2 misalkan naik ke 0,5 aja itu udah lebih dari 2 kali lipat ya. Jadi kalau misalkan dia naik ini saat ini market cap 7 miliar dolar, dia tembus misalkan 14 miliar dolar itu udah kelihatan 0,5 rupiahan. Makanya kayaknya masih cuan aja gitu ya momen sebelum altcoin, Shiba Inu, Dogecoin, PP dan banyak yang belum mencapai puncak tertingginya lagi. Tapi PP udah terjadi sebenarnya di bulan Desember ya, di tahun 2024 kemarin. Yang Shiba Inu dan Dogecoin ini benar-benar dinantikan banget ya. Kemudian kalau kita lihat holder mereka, hari ini aja naik drastis, bahkan melebihi 1,5 juta holder ya, 1.518.838 holder Shiba Inu. Jadi artinya ini banyak yang masih menahan dari Shiba Inu tersebut ya. Kemudian dari CoinRabbit ada beberapa informasi, termasuk ada beberapa tokoh teratas di CoinRabbit di berdasarkan minggu ini. Ada Dogecoin, ada Shiba, ada Floki, ada Baby Dogecoin. Ya ini sepertinya dua meme coin legend lah ya. Dogecoin dan Shiba Inu masuk dalam yang terbaik dalam 1 minggu terakhir di CoinRabbit. Jadi sekarang ini Shiba Inu hampir dikatakan bukan sekedar meme coin lagi, tapi sudah semacam altcoin yang mereka memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan meme coin lain. Salah satunya mereka memiliki blockchain mereka sendiri ya, Shibarium ya. Ini sejak mereka diluncurkan di bulan Agustus tahun 2020, nanti di bulan depan itu bakal merayakan anniversary Shiba Inu ya, yang kelima kalau nggak salah ya. Dan kita lihat ada beberapa keunggulan, termasuk di sini token yang memang diluncurkan oleh komunitas, didistribusikan secara adil dan dipimpin oleh komunitas. Kemudian ada list ya, kemudian juga ada bond, ada Shiba Swipe, ini perkembangan dari token mereka. Ada juga Shibosis NFT. Kalian ingat nggak ketika di tahun 2021 atau tahun berapa ya, saya lupa ya, 10.000 NFT itu terjual hanya 30 menit, kurang dari 30 menit kalau nggak salah ya. Dan itu menjadi viral banget pada saat itu, dan saat itu juga di tahun 2021 Shiba Inu mencapai puncak tertingginya. Dan kita lihat di layar selanjutnya adalah Shibarium, dan ini layar kedua dari Ethereum sendiri ya. Kemudian ada juga di sini ada Dev Portal. Ini adalah alat untuk membangun segala yang dibutuhkan pengembangan RPC, ada Paymaster, API, Oracle dan banyak banget ya. Kemudian juga ada Dev Store. Ini adalah semacam pintu depan Shibarium market yang dikurasi untuk menemukan dan menggunakan aplikasi berbasis Shibarium ya. Kemudian ada Metaverse, ada juga Sebosi, kemudian juga ada Tree Token yang baru mereka ya. Dan di sini juga ada namanya SIB Identity, kemudian juga ada SIB OS, ada juga SIB Alpha Layer, dan ada juga di sini ya, Shiba bukan hanya sekedar token, tapi tumpukan teknologi yang mana terintegrasi ya, terdesentralisasi, modular dan dibuat sesuai dengan skala. Dan di Now Not Run mereka aja, atau di Now Wallet mereka telah menambahkan ya, bahkan logo Shiba Inu menjadi dalam semacam tampilan template mereka gitu ya di website ya. Jadi hal yang paling banyak dilakukan pembelian di Now Wallet ya saat ini adalah si Shiba Inu, bahkan menjadi semacam template buat para penarik untuk melakukan atau menggunakan dari Now Wallet tersebut. Kemudian di sini ada postingan menarik ya dari Satoshi Kusama. Kalau kita lihat di sini ada, dia mengatakan di bulan Juli. Juli adalah Jul AI, artinya bernuansa AI, kata dia. Bersiaplah untuk pembangunan semacam rilis dan diskusi, kata dia, seputar semua yang telah mereka dibangun sejauh ini dan mereka akan kemana melihat masa depan. Dan kita lihat ada pengumuman penting sepertinya di bulan Juli ini. Ini
sudah ada tanda-tanda dari si Satoshi Kusama. Oke, tim pengembang dari Shiba Inu Token. Apakah ada hal yang menarik atau ada terjadi pemompaan yang sangat signifikan? Kita nantikan banget nih. Kemudian sebelumnya juga kan Shiba Inu sudah bekerja sama langsung dengan AstraNova yang mana mereka sudah masuk dalam ekosistemnya dan bergabung di dalam game online mereka. Wah, keren banget sih ya. Di AstraNova itu sudah ada karakter guguk Shiba Inu di sana ya. Bahkan masuk dalam kategori semacam pertempuran arcade lah ya, dan banyak ini digunakan di dalam si Astronova tersebut. Nah, ini keren banget nih. Dan selain itu juga Dagon Set mereka sudah menjadi berita utama dan Shiba sudah bekerja sama langsung dengan Dagon Safe ya, bukan sekedar kolaborasi meme biasa tapi mereka sedang membangun firewall untuk aset kripto dari Shiba Inu. Oke, sepertinya ini ada beberapa gebrakan yang menarik karena di sini ada pernyataan sebelumnya dari Vitalik ETH. Nah, di sini juga tapi ditanggapi oleh Caldaria, ini adalah salah satu tim pengembang dari blockchain Shiba Inu ya, dari Shibarium. Nah, karena di sini kata dia si Vitalik Buterin lupa menyebutkan miliaran token Shiba Inu yang sebenarnya mendanai Crypto Relief kata dia. Kata dia izinkan saya membantu menyelesaikan tweetnya ini. Terima kasih kembali. Artinya di sini kalau ingat kan di tahun 2021 ketika Shiba Inu memberikan sebagian supply-nya kepada Vitalik Buterin untuk melakukan pembantuan pada saat itu pandemi ya, kemudian sisanya itu diberikan atau dilakukan pembakaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi supply dari Shiba Inu token tersebut sehingga di tahun tersebut juga di tahun 2021 terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget ya dari Shiba Inu tersebut. Ya, mungkin kita lihat aja. Nggak muluk-muluk sebenarnya tahun ini cukup di 0,5an, 0,7, 0,8 atau mungkin standnya udah di atas 1 rupiahan. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, sama disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalian kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi problem market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.